Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yang akan terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat, anugerah, dan kasih setia-Mu yang nyata limpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui di dalam kasih Tuhan, dan saat ini kami membuka hati, mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu akan menuntun kami, akan membawa kami makin mengenal pribadi-Mu, dan membawa kami untuk menikmati kasih setia-Mu. Dari sebab itu, urapi kami semua tanpa kecuali satupun, agar kami betul-betul dapat menikmati persekutuan di dalam kuasa firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari demi hari dapat kita lalui, dan pada kesempatan kali ini kita juga dapat kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat nasihat daripada Rasul Paulus, yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Judul firman Tuhan pada kesempatan kali ini yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Di tengah dunia yang ganas, di tengah dunia yang penuh dengan berbagai permasalahan, seolah-olah ingin meniadakan kasih, di mana manusia makin mengasihi dirinya sendiri, makin memusatkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Manusia makin cenderung untuk tidak mau tahu urusan orang lain. Begitu kuatnya manusia ingin mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam belas kasih Tuhan, yang hidup di dalam kasih Tuhan, kita mau merenungkan berdasarkan firman Tuhan. Ada beberapa petunjuk nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nah, kita akan lihat sebagai ayat pembuka, yaitu di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Nasihat Rasul Paulus berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Rasul Paulus memberikan nasihat agar khususnya kita sebagai orang-orang percaya yang menikmati belas kasih Allah, kita dituntut, kita dinasihati untuk menyatakan kasih kita dengan tulus ikhlas. Tadi sebab itu dia nasihatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi artinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan yang dinyatakan bagi dunia, kita perlu menyatakan kasih Tuhan itu yang sudah kita terima dengan cara yang tulus ikhlas. Jangan pura-pura. Kasih harus dinyatakan dengan ketulus ikhlasan. Sekalipun di tengah dunia yang penuh dengan rekayasa, yang penuh dengan tipu muslihat, kasih seolah-olah sudah begitu tidak diabaikan.
Kasih seolah-olah sudah diremehkan, sehingga makin jahatnya dunia, kasih itu makin tidak ditemukan, makin sulit untuk ditemukan. Nah, memang tantangan bagi kita semua untuk hidup di dalam kasih. Ada beberapa hal yang Rasul Paulus nasihatkan bagaimana caranya agar di tengah dunia yang tiada kasih ini, namun kita tetap dapat hidup di dalam kasih. Yaitu pertama, nyatakan kasih itu dengan tulus ikhlas, dengan tidak berpura-pura. Sebagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia saat dunia gelap, saat dunia dikuasai oleh dosa, dan saat manusia tidak bisa terlepas dari keberdosaannya. Allah datang berinkarnasi menjadi pribadi yang begitu remeh, yang begitu hina, lahir di kandang domba. Itulah kelahiran anak manusia, dan itulah bukti kasih Allah. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini aplikasinya. Bagaimana kita dapat menyatakan kasih yang kita peroleh dari Allah itu secara tulus ikhlas? Kita praktekkan secara tulus ikhlas. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat, hendaklah kamu saling mengasihi. Sudah barang tentu ya, kita perlu membangun relasi cinta kasih, saling mengasihi. Kepada siapa? Ya, pertama-tama kepada orang-orang terdekat kita. Khususnya di dalam keluarga. Mari kita membangun relasi saling mengasihi ini sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dibangun melalui relasi dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Kalau kita mau jujur perhatikan, saat ini relasi hubungan satu dengan lain, dengan bahkan dengan orang-orang terdekat kita mulai begitu renggang. Orang sudah sangat cenderung ya sibuk dengan gadgetnya karena teknologi. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi sangat jauh. Nah, kembali, makanya ini nasihat ini perlu kita renungkan bersama-sama. Dan ketahuilah, untuk bisa saling mengasihi itu perlu diawali dengan sikap rendah hati. Karena di sini juga dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini perlu sikap kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin seseorang bisa menghormati orang-orang di sekitarnya. Suami tidak bisa menghormati istrinya kalau tidak ada kasih. Istri tidak mungkin menghormati suami kalau tanpa kasih. Anak dengan orang tua juga demikian. Tidak ada sikap saling menghormati jika tanpa kasih. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, kasih ini sangat diperlukan. Karena memang pada dasarnya manusia ingin dikasihi dan ingin mengasihi. Kasih adalah kebutuhan terdalam dalam kehidupan manusia. Di dalam Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini tindakannya. Tindakan kasih, yaitu dengan rela memberikan pertolongan, rela berkorban. Bantulah dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kasih yang disertai dengan tindakan aktif, tindakan yang nyata. Itulah bentuk kasih yang dinyatakan dengan ketulus ikhlasan.
Lalu kita juga akan melihat, jauhilah kejahatan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wow, ini hal yang kedua yang perlu dilakukan, yaitu menjauhi kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan apa yang baik bagi kepentingan orang yang berjumlah besar. Contoh, ya, perselisihan terjadi karena kejahatan dibalas dengan kejahatan. Betul kan ya? Orang berselisih, orang bersengketa karena apa? Karena tidak mau saling menghargai. Yang ada, kamu berbuat itu, aku mau balas. Ini perselisihan terjadi karena kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita tarik contoh di dalam keluarga, perceraian terjadi karena apa? Karena kasih yang berubah. Orang berumah tangga bercerai. Kenapa? Kasihnya berubah. Mula-mula saling mengasihi, membentuk ikatan rumah tangga, membentuk dan membangun janji nikah. Tetapi setelah menjalani pernikahan, ketika kasih tidak dirawat, kasih tidak dinyatakan dengan tulus ikhlas, nah terjadilah perceraian. Kasih yang berubah menjadi kebencian. Ini berbahaya sekali. Kasih itu punya kekuatan. Kekuatan untuk mengasihi. Tetapi jika kasih itu sudah berubah menjadi kebencian, kebencian pun memiliki kekuatan. Ya. Ini menjadi perenungan bagi kita, nasihat daripada Rasul Paulus. Sebab itu di dalam Roma 12 ayatnya ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kebencian dengan kasih. Ya, karena memang kasih itu punya kekuatan. Dahsyat kekuatannya. Kalau seseorang masih berpacaran, waduh, begitu menggebu-gebu, menggelora kasihnya. Berani menyatakan cinta kasih kepada pacarnya, kepada sahabatnya. Tetapi mengapa setelah memasuki hidup rumah tangga mulai berubah? Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, kita perlu merenungkan nasihat-nasihat yang Rasul Paulus katakan. Di tengah dunia yang kejam dengan berbagai tantangan yang seolah-olah ingin meniadakan kasih. Ya, berbagai tantangan kehidupan seringkali sudah sulit sekali ditemukan cinta kasih yang tulus ikhlas. Yang ada bertebaran adalah kasih yang menipu. Mula-mulanya seperti baik, tetapi di balik segala tampilan atau pernyataan-pernyataan cinta kasih yang gombal itu banyak maksud-maksud jahat di dalamnya. Dari sebab itu jauhilah kejahatan, bahkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kebencian dengan cinta kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kenapa kita bisa jadi anak Tuhan? Karena kasih. Bukan karena kebaikan apapun, tetapi sepenuhnya karena kasih. Lakukanlah yang baik. Hal yang ketiga, yaitu lakukanlah yang baik. Nah, janganlah di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajiananmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajiananmu kendor. Apa sih yang membuat seseorang tadinya rajin
berubah jadi kendor. Karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Sehingga banyak orang mengalami kelelahan di dalam hidupnya. Nasihat Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kasih menjadi tawar karena kelelahan menghadapi berbagai masalah dan mengakibatkan kerajinan menjadi kendor. Ya, jadi semangat yang pudar itu bukan tanpa alasan. Ada penyebabnya. Yaitu apa? Karena kasih mulai tawar. Tadi saya katakan, kasih itu punya kekuatan besar. Allah menyelamatkan dunia. Allah menyelamatkan orang berdosa dari maut dengan kekuatan cinta kasih. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Sehingga ketika kita memahami akan kekuatan cinta kasih ini, maka kita sangat rindu memiliki kekuatan cinta kasih itu. Seorang manusia sekalipun dia kaya raya, memiliki segala sesuatunya, tapi tanpa kasih, dia mengalami kekosongan. Mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Yang ada adalah kejahatan, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah kelicikan, yang ada adalah tipu muslihat. Kalau kita pikir-pikir ya, itu para koruptor itu ya, kekayaannya begitu banyak, tetapi tidak pernah bisa puas dengan kekayaan yang begitu banyak. Bahkan dengan kekayaan yang dimilikinya itu, dia ingin menguasai yang lebih besar. Itu bukti, tanpa kasih, seseorang itu tidak ada artinya. Seseorang itu tidak ada dampak baiknya bagi orang-orang di sekitar. Tetapi yang ada, kejahatan demi kejahatan. Ketika kita renungkan bagian perenungan kita pada pagi hari ini salah satu hal yang perlu kita bangun di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Mari kita ciptakan ya warna cinta kasih. Mulai dari mana? Dari hidup rumah tangga kita, dari orang-orang terdekat kita. Mari kita bangun bersama-sama. Kalau kita ingin menikmati cinta kasih itu tidak datang dengan begitu sendirinya, tetapi perlu dibangun. Puji syukur pada Tuhan. Mari kita ciptakan hidup dalam cinta kasih Tuhan, mulai dari keluarga kita masing-masing, sehingga relasi suami istri bertumbuh di dalam kasih, relasi anak dengan orang tua bertumbuh di dalam kasih, sehingga hidup rumah tangga kita, hidup rumah tangga yang diwarnai dengan cinta kasih, sekalipun dunia sedang kehilangan kasih. 3 hal yang perlu kita lakukan. Nyatakan kasih dengan tulus ikhlas, jangan dengan pura-pura. Hal yang kedua, jauhilah kejahatan, jauhilah kebencian, bahkan kalahkan segala kejahatan dengan kebajikan yang berdasarkan dengan cinta kasih. Lalu hal yang ketiga, lakukanlah yang baik. Kita dapat memproduk perkataan, tindakan yang baik jika hati kita limpah dengan cinta kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Bagian yang terakhir kita akan melihat yaitu hidup di dalam kasih. Makanya kita dapat hidup di dalam kasih. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ini kata kuncinya. Bagaimana kita dapat hidup di dalam cinta kasih yang daripada Allah? Bersukacitalah.
dalam pengharapan. Ibu bapak saudara terkasih, temukan dan miliki pengharapan dalam kasih Allah, agar kita bersuka cita. Karena kasih Allah itu kasih yang tertinggi. Kasih Allah itu kasih yang tidak pernah mengecewakan. Seringkali bukan? Kita dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Loh, kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka dan kita pun tidak membangun relasi cinta kasih yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, temukan dan miliki pengharapan dalam kasih Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Allah menyelamatkan dunia dengan kasih, mari kita jadikan kasih Allah itu sebagai sumber pengharapan kita, sebagai pusat pengharapan kita. Maka hidup di dalam kasih akan memampukan kita untuk kita tekun dan sabar dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi permasalahan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam tekanan. Kita perlu sabar. Puji syukur pada Tuhan. Seringkali tentang sabar ini tidak mudah. Lalu orang, aku memang karakterku tidak sabaran. Ya kamu harus maklum deh. Kamu harus menerima dan memahami keadaanku. Seringkali orang begitu egois yang menuntut orang, perhatikan aku, pahami aku sudah begini, tidak bisa berubah. Seringkali orang menuntut hal demikian. Tetapi dalam hal ini, orang yang hidup dalam cinta kasih, dia punya kesabaran dalam kesesakan. Sekalipun dia disudutkan oleh berbagai situasi kondisi, tetap dia punya kesabaran. Dan dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bertekunlah dalam doa. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah yang adalah kasih. Kita mau menikmati kuasa doa, bangun mesbah doa, bangun kehidupan doa, bangun saat teduh, membangun relasi dengan Allah yang adalah kasih. Hidup dalam kasih Tuhan membangkitkan gairah untuk kita bertekun di dalam doa. Mengapa kita mulai abai dengan doa? Mengapa kita mulai tidak mampu untuk berdoa? Karena Anda sudah kehilangan kasih. Karena kasih-Mu menjadi tawar. Tetapi biarlah ibu, bapak, sobat maestro dimanapun berada, mari kita bangun kembali persekutuan dengan Allah. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah ciri kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat kasih Allah yang begitu sempurna, nyata dan terpancar melalui kehidupan kita. Inilah perenungan bagi kita semua, nasihat untuk hidup di dalam kasih di tengah dunia yang kehilangan kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus yang akan terus berbicara memberkati seluruh pendengar maestro dimanapun berada. Sehingga kami mendapat kekuatan di dalam tuntunan Roh Kudus dan mendapat kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.